Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 1% lebih ke angka 7.736. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau mulai dilepas Saratoga. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali kita coba update pergerakan dari saham MDKA yang bisa kita lihat hari ini masih bisa naik 0,81% ke harga 2.490. Jadi kenaikan hari ini membuat MDKA kembali naik mencoba untuk break resisten kuatnya di 2.500. Karena bisa kita lihat beberapa kali MDKA mencoba break resisten ini masih gagal walaupun memang pada tanggal 29 Juli sempat naik di atas 2.500 mengetes resisten berikutnya di 2.650. Tapi setelah itu MDKA sempat terkoreksi beberapa kali mengetes garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dari rebound. Jadi saat ini untuk support terdekat ada 2.400, support EMA 50 masih ada di sekitar 2.270. Jadi cara pergerakan dari Juli memang MDKA mulai sideways tapi itu tren jangka menengah MDKA sebenarnya trennya masih bergerak tren. Tapi kalau pemberita bahwa ternyata Saratoga mulai melepas ratusan juta saham MDKA. Dan jika kita baca di sini, transaksi itu dilakukan tanggal 28 Agustus kemarin. Lembar yang dilepas itu sekitar 211,1 juta lembar saham MDKA. Jadi sudah mulai take profit. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, kenaikan hari ini masih menarik, ini masih ada sedikit akumulasi. Tapi hari ini asing terpantau keluar. Jadi untuk MDKA cara teknikal memang saat ini masih oke. Tapi jika terpantau masih gagal naik di atas 2.500 minggu ini, cara pergerakan MDKA masih akan sideways. Jadi masih ada potensi kembali turun mengetes 2.400 sampai ke sekitar 2.280 itu target penurunan apabila masih gagal break 2.500. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini candlenya tidak begitu oke. Shadow ke atas mencoba break 2.500 masih gagal. Dan jika terpantau minggu ini kembali mencoba naik di atas 2.500 masih gagal, maka hati-hati ada potensi terkoreksi. Jadi bisa pertimbangkan jadikan 2.500 untuk target take profit MDKA apabila masih gagal break. Atau hold satu selama garis EMA 50 tidak terlewati. Kan bisa kita lihat sudah 2 kali mengetes garis EMA 50, MDKA masih bisa bertahan dari bound. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah minimal MDKA masih oke. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau lebih oke apabila gagal break untuk tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support. Dan sekarang kita lihat MBMA. MBMA jika kita lihat secara teknikal tidak seoke MDKA. Sebelumnya sempat kita bahas pada saat tanggal 28 Agustus pada saat terbentuk candle seperti ini. Pada saat itu saya menjelaskan hati-hati. Candle-nya tidak begitu oke, masih gagal bergaris EMA 50. Dan pola candle seperti ini ada potensi untuk melemah. Dan ternyata memang MBMA masih gagal naik di atas garis EMA 150 di 434. Dan saat ini malah sempat menyentuh harga 400 pada perdagangan hari ini. Jadi saat ini 400 masih berupa support main kuat, tapi ingat secara teknikal MBMA sudah sideways cenderung downtrend. Karena sudah turun bawah garis EMA 50 150. Jadi garis EMA 50 di harga 446, garis EMA 150 di 434 masih berupa resisten main kuat. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham MBMA, bisa kita lihat di sini, asing masih terus keluar 1 minggu terakhir ini, penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat MBMA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 400. Jadi untuk teman-teman masih hold saham MBMA, saya harus perhatikan angka 400 nih. Jika terpantau MBMA gagal bertahan di 400 dan tembus support 400 ini, cara pergerakan MBMA akan lanjut downtrend dengan target penurunan di 360 sampai 370. Jadi harus hati-hati apabila 400 terlewati. Dan kedepannya 400 berpotensi akan menjadi resisten kuat untuk MBMA. Jadi selama masih kuat di atas 400, teman-teman masih mau hold, masih oke. Tapi jika terpantau tembus 400, saya pertimbangkan untuk keluar. Dan sekarang kita coba lihat saham Saratoga. Saham Saratoga jika kita lihat sebelum juga sempat naik tinggi, tapi kembali gagal break harga 2000 yang saat ini memang masih berupa resisten psikologis. Bisa kita lihat sebelumnya juga bulan Juli, Saratoga mencoba break 2000, beberapa kali mencoba break gagal, dan kembali melemah ke garis EMA 50 150. Tapi saat ini masih berupa support kuat, Saratoga masih bisa bangkit, dan kembali mengetes 2000, ternyata masih gagal, dan hari ini bisa kita lihat, Saratoga turun 2% lebih ke 1815. Dan sempat kembali menyentuh garis EMA 150 di harga 1790. Dan jika kita perhatikan, support terdekat ada di garis EMA 50 yang tepat di 1800 dan support EMA 150. Jadi selama masih kuat, ini juga masih bisa di hold. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham Saratoga.
Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Saratoga, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir masih keluar, tapi menarik di sini penurunan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Saratoga, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, masih bisa coba pantau di sekitar 1.800 sampai maksimal 1.780 untuk target entry-nya. Jika terpantau satu minggu ini Saratoga masih kuat di atas target harga ini, masih bisa coba di hold, masih bisa coba dipantau untuk entry. Tapi ingat, jadikan swing itu yang terdekat di 1.850 sampai target di 1.900 untuk target swingnya. Atau hold satu selama Saratoga tidak tembus garis EMA 150 dengan target di resisten psikologisnya yang saat ini masih di harga 2.000. Oke, selanjutnya saya update lagi saham Antam. Antam hari Jumat kemarin sempat kita bahas. Hari ini walaupun sempat mendekati garis EMA 50 kembali, tapi naik 5% lebih ke 3.200. Jadi kembali mengetes resisten kuatnya. Karena memang jika kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali mencoba break 3.200, Antam masih gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Antam ini menarik, bisa kita lihat di sini. Asing hari ini masuk dengan jumlah sangat besar. Dan beberapa hari terakhir asing sudah mulai masuk dengan jumlah besar, dan di broker summary juga terpantau kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk break 3.200 menuju target berikutnya di 3.400 masih lumayan besar. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di resisten kuatnya di 3.600 yang sempat beberapa kali dicoba ditembus di bulan Juni, ternyata gagal break dan terbentuk double top. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 3.000 untuk target stop, atau jadikan garis EMA 50 di 2.930 untuk target stopnya. Atau bisa pertimbangkan take profit dulu apabila gagal break 3.200, setelah itu baru tunggu kembali di 3.000 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru mau coba pantau re-entry, masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila Antam berhasil break 3.200. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.